حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Abu Abdurrahman Abdullah Iryani waffaqahullah. Hadis yang kemarin kita baca terakhir distorkan terlebih dahulu, hadis mengenai anjuran serta motivasi agar kita makan dari hasil kerja sendiri, dalam artian tidak minta-minta, tidak mengemis, tidak mengharapkan pemberian orang lain, tapi hasil dari apa yang kita hasilkan berupa pekerjaan sendiri. Hal ini tentunya karena dalam rangka apa? Untuk menjaga kehormatan dirinya, ya kan? Wa ta'affuf bihi 'anis su'al. Dan anjuran serta anjuran agar menjaga diri dari meminta-minta, menjaga kehormatan dari meminta-minta. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan pada hadis yang kemarin kita baca bahwasanya salah seorang di antara kalian sungguh bekerja mencari seikat kayu bakar, kemudian dia pikul di punggungnya, jauh lebih baik daripada minta-minta kepada manusia. Karena para nabi dan rasul mereka tidak ada yang minta-minta dalam dakwah mereka, la untuk pribadi wala untuk dakwah, tapi mereka bekerja. Nabi kita Muhammad alaihissalam beliau adalah pedagang, kerjanya pedagang. Nah, kemudian Nabi Adam alaihissalam petani, Nabi Nuh alaihissalam tukang kayu, kemudian Nabi Idris alaihissalam penjahit, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam barakallahu fiik banna, yaitu tukang bangunan yang membangun. Bayangkan Nabi Daud alaihissalam tukang besi, yang waktu itu kerjanya membuat pakaian perang terbuat dari besi. Lihat, kemudian Allah Ta'ala juga mengatakan dalam Al-Quran Karim mengenai bagaimana para nabi dan rasul, bahwasanya mereka ketika mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta sepeser pun upah dari orang-orang yang didakwahi. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin." Kata para nabi dan rasul tersebut, tidaklah aku meminta kepada kalian upah dari dakwahku, melainkan upahku berada di tangan Rabb semesta alam. Kemudian Allah Ta'ala juga mengatakan dalam ayat yang lainnya agar kita mengikuti dakwah para nabi dan rasul yang mereka dakwahnya tidak meminta-minta. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta upah pada kalian atas dakwahnya, dan mereka lah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Yang hafal hadisnya disetorkan serentak seperti biasanya. Tafadhalu.
La an yahtatiba uzmatan ala dhahrihi khairun min an yas'ala ahadan fa yu'tiyahu. Ana barakallahu fi. A'anakumullah. Jadi kalau menghafal hadis ini sekedar nasihat trik yang paling tepat. Pertama, tahu artinya. Hadis atau Al-Qur'an sama. Tahu artinya insyaallah lebih cepat menghafalnya. Yang kedua, fokus. Orang kalau menghafal enggak fokus, itu sulit masuknya. Apalagi memang dia ditakdirkan sulit menghafal. Paham ya? Fokus dalam artian pada hadis itu aja, enggak usah tengok lah kanan wala kiri wala depan wala belakang. Fokus. Diulang-ulang 10 kali sebelum dihafal. Atau 5 kali. Setelah itu baru dihafal. Insyaallah biidznillah antum rasakan cepat. Tapi kalau menghafal hadis sambil tengok-tengok, sambil ngunyah, sambil minum itu masuknya cepat. Maksudnya cepat bagaimana? Nah, barakallahu fiik. Ya makanannya yang cepat masukkan nih. Adapun hafalannya belum tentu karena nah barakallahu fiik terhalang-halangi perkara yang lain. Itu termasuk trik di dalam menghafal, fokus, jenius, serius. Insyaallah antum rasakan. Paham ya? Nah, ini sekedar bimbingan dan arahan biar kedepannya lebih baik. Latihan menghafal terus. Jangan pernah pantang mundur. Paham ya? Jangan pernah patah semangat terus walaupun sulit ataukah berat dilatih, karena lidah-lidah kita bukan lidah orang Arab. Lidah-lidah kita bukan lidah orang Arab, tapi kita adalah orang-orang ajam yang lidahnya terbiasa berkata, berucap, membaca selain Arab. Seperti itu. Kita lanjutkan barakallahu fiik, perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allif wasabahullah bisma babul karami wal judi wal infaqi. Masya Allah. Bab seputar sifat yang mulia dan sifat dermawan dan sifat orang yang suka infak. Paham ya? Di bab yang kita bahas sekarang adalah bab sifat yang mulia dan sifat dermawan, serta pembahasan seputar apa? Anjuran untuk berinfak. Itu yang akan kita bahas nanti. Ada 3 hadis, kita akan baca semuanya 3-3-nya karena pendek semuanya. Nah, barakallahu fiik. Kita awali hadis yang pertama, perhatikan baik-baik. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, "Ma su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qattu faqala la." Muttafaqun alaih. Lihat pendek. Nah, artinya diperhatikan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Masu'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu." Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah dimintai sesuatu kemudian beliau mengatakan la, tidak atau jangan. Maksudnya setiap kali ada orang minta beliau kasih gitu loh. Padahal minta-minta haram atau tidak? Haram, tapi karena barakallahu fiik beliau itu dermawan, sayang dengan umatnya. Barakallahu fiik sampai-sampai beliau tidak pernah menolak barakallahu fiik orang yang meminta kepada beliau. Dalam artian menghardik ataukah barakallahu fiik kemudian tidak memberi. Dan beliau tidak mengatakan la, aku tidak mau ngasih. Tapi beliau kasih. Nah, di antaranya karena mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Karim mengenai apa? Orang yang minta pada asalnya selama itu berhak untuk kasih diberi. Faham ya? Wa ammas sa'il fala tanhar. Adapun orang yang minta maka jangan dihardik. Dalam artian kasih kalau dia berhak untuk
mendapatkan pemberian. Lihat ini, bagaimana ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu kemudian beliau mengatakan la, tidak, nggak pernah. Beliau ngasih, memberi. Sampai-sampai datang suatu ketika seorang Badui datang ke beliau, minta terus, minta, sampai tidak ada sesuatu yang ditinggalkan di sisi beliau. Nah, barakallahu fiik. Kemudian juga datang riwayat lain dalam Sahih Muslim, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kisah suatu kaum waktu itu ada yang minta, nah kemudian beliau membeli apa? Membeli kambing di antara dua lembah, di antara dua bukit, satu lembah dibeli. Nah, untuk kaum tadi itu dikasihkan oleh beliau. Akhirnya mereka senang, mengatakan, ya kaum, wahai kaum, senang mereka. Ini Muhammad memberikan apa? Nah, pemberian yang gak usah khawatir kefakiran nanti. Jadi awal mulanya mereka, nah barakallahu fiik, minta kepada Rasulullah SAW. Akhirnya beliau alaihi salatu wassalam memberi apa? Nah barakallahu fiik, membeli 6 kambing satu lembah. Paham ya? Setelah itu, nah barakallahu fiik, kan senang mereka. Akhirnya mengatakan, ya kaum aslimu, wahai kaum masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Muhammad telah memberikan kepada kita hadiah yang sangat besar atau sangat banyak. Kambing atau lembah yang membuat kalian gak usah khawatir tentang kefakiran. Di awal permulaan mereka masuk Islam gara-gara dunia, tapi di akhir kemudian mereka benar-benar lebih cinta Islam daripada dunia. Bayangkan. Syahidnya apa? Barakallahu fiik. Beliau alaihi salatu wassalam tidak pernah mengatakan tidak atau tidak pernah mengatakan jangan. Kalau diminta beliau langsung ngasih. Subhanallah, na'am. Berarti menunjukkan apa namanya? Al-karam wal jud. Sifat yang mulia dan dermawan. Kapan disebutkan dalam hadis bahwasanya beliau tambah nampak lagi kedermawanannya ketika bulan Ramadan. Masya Allah. Selain bulan Ramadan beliau sudah dermawan, tapi kalau bulan Ramadan, Masya Allah, lebih lagi. Subhanallah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini juga cerminan buat kita semuanya. Jangan pernah ada di benak kita, di hati kita sifat pelit. Jangan. Pelit, kikir, bahasa Jawanya bedidil. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kalau pelit, kikir, bedidil bahasa Jawanya. Paham ya? Jangan. Upayakan barakallahu fiik memiliki sifat yang dermawan, suka memberi walaupun sedikit. Karena kalau terbiasa barakallahu fiik memiliki sifat yang dermawan barakallahu fiik, dia akan apa? Menginfakkan hartanya, tenang dia. Tapi kalau pelit, itu mengeluarkan dikit saja rasanya besar. Paham ya? Makanya sampai-sampai para ulama kadang-kala menukilkan dalam artikel mereka pantun, pantun yang berisikan teguran bagi orang-orang yang pelit. Paham ya? Bagaimana kalau orang pelit ngasih ke kita? Bagaimana respon dan reaksinya? Nah, barakallahu fiik, pantunnya siapa yang masih ingat? Antum ingat? Tafadhal. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Khudil qalila minal bakhili wa dummahu. Innal qalila minal bakhili katsiru. Artinya apa? Ambillah suatu pemberian yang sedikit dari orang yang pelit. Pegang erat-erat katanya. Kenapa? Karena sesuatu yang sedikit dari orang yang pelit banyak. Nah, jadi kalau orang itu ngasih Pak itu enggak segera ambil, berubah pikiran enggak jadi dikasihkan itu loh. Paham? Tafadhal ya akhi. Enggak segera antum ambil, berubah pikiran, oh enggak jadilah. Gitu. Paham ya? Ini sekedar barakallahu fiik pantun yang berisikan masalah apa tadi? Nah, kritikan kepada orang-orang yang pelit. Orang pelit itu biasanya cepat berubah pikiran kalau memberikan sesuatu enggak segera diterima. Paham ya? Karena menurut orang yang pelit itu sesuatu yang kecil, yang dikit itu banyak gitu loh. Jadi kalau ngasih langsung apa? Diambil, pegang erat-erat. Jazakallahu khairan, pergi langsung. Jangan di situ antum. Paham ya? Itu contoh saja, perumpamaan bahwasanya bagaimana jeleknya orang yang pelit. Allahul musta'an. Semoga kita dijauhkan dari sifat tersebut barakallahu fiik. Karena sifat yang mulia, sifat dermawan, itulah yang barakallahu fiik
diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khudil qalila minal bakhili wa dhummahu innal qalila minal bakhili katsiru. Ambillah sesuatu yang sedikit dari orang yang pelit tersebut dan pegang erat-erat. Sesungguhnya sesuatu yang sedikit dari orang yang pelit itu banyak nilainya. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Itu yang pertama. Yang kedua, disimak lagi hadisnya, halaman berikutnya disimak, dibuka kitabnya. Fokus, serius, jenius. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, anfiq ya ibna Adam, unfiq alaik. Muttafaqun alaih. Masyaallah. Lihat ini. Hadis yang berisikan tentang anjuran motivasi agar kita berinfak. Ini hadis apa namanya? Hadis qudsiyun. Hadisun qudsiyun. Kita baca dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, telah berkata Allah Ta'ala. Berarti hadis apa namanya? Hadis qudsi. Lihat apa yang Allah Ta'ala ucapkan. Anfiq ya ibna Adam, berinfaklah wahai anak Adam. Unfiq alaik, niscaya aku akan memberikan infak kepadamu. Maksudnya Allah Ta'ala akan memberikan ganti. Paham ya? Nah, apa ayatnya? Wa ma anfaqtum, nah, wa ma anfaqtum syai'an fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan berupa suatu harta atau semisalnya, Allah Ta'ala yang akan menggantinya. Jadi kalau antum infakkan harta, itu enggak usah tanggung-tanggung, dalam artian enggak usah dipikirkan lagi, wah nanti bagaimana uangku habis, nanti bagaimana. Kalau antum punya uang lebih, bismillah, gitu loh. Paham ya? Yang ganti siapa yang ganti? Allah Ta'ala. Kalau nggak percaya buktikan, antum infak sedikit, gantinya banyak. Benar itu? Antum infaknya taruh 100.000, gantinya mungkin 500. Paham ya? Walaupun nggak langsungan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Yang jelas, nah, berinfak itu sangat mulia sekali. Nah, barakallahu fiik. Karena apa? Karena di dalam infak tersebut, barakallahu fiik, Allah Ta'ala akan ganti. Nah, Allah Ta'ala akan memberikan ganti yang lebih banyak. Paham ya? Nah, sebagaimana doa yang didoakan oleh para malaikat, ya kan? Para malaikat mendoakan orang yang berinfak, apa doanya? Allahumma apa? Allahumma Naam, Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang suka infak gantinya. Bayangkan itu. Nah, kemudian bagaimana lawannya yang tidak berinfak? Apa doanya? Allahumma apa? Sambungannya? Naam, Allahumma apa? Amsik apa? Apa? Lafaznya? Allahumma apa? Sama-sama artinya, riwayat lain beda teman, itu artinya sama. Nah, sama-sama artinya adalah mendoakan agar apa? Digantikan kejelekan. Allahumma ati mumsikat talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang menahan hartanya itu barakallahu kehancuran, hancur hartanya, hilang hartanya, habis hartanya. Bayangkan itu. Doa yang sangat barakallahu fiik besar. Jadi orang yang berinfak didoakan oleh malaikat agar apa? Agar mendapatkan ganti. Dan gantinya tentunya kalau bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, gantinya lebih besar dan lebih berberkah. Nah, pahami ya? Lebih berberkah dan juga lebih besar gantinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Muttafaqun alaih. Disimak baik-baik, barakallahu fiik. Dan dari hadisnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya ada salah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul islami khairun?" Islam manakah yang lebih baik? Qala tut'imut ta'ama. Islam yang engkau itu memberikan makan kepada fakir atau miskin atau orang yang membutuhkan. Kemudian wa taqra'us salam, yaitu Islam yang engkau itu mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Ini hukum globalnya. Kalau antum lewat, barakallahu fiik, ngelewatin sekelompok orang yang tidak dikenal, yang mereka tentunya paham dengan
salam atau yang semisalnya, atau ucapan salam assalamualaikum. Paham ya? Itu termasuk apa? Naam barakallahu fiik, amalan dalam agama Islam yang terbaik di situ. Memberikan makan kepada fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan, dan mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal ataukah tidak kenal. Karena fungsinya banyak sekali barakallahu fiik. Di antaranya ta'liful qulub. Kita beri makan kepada orang yang miskin, yang fakir, yang mungkin belum kenal sunnah. Akhirnya kita kasih makan, kita kasih santunan, tersentuh hatinya sehingga senang dengan apa? Senang dengan as-sunnah. Senang dengan as-sunnah. Kemudian ketika antum mengucapkan salam assalamualaikum, akan tersentuh hatinya. Wah, ternyata agama Islam itu agama yang membawa kepada kedamaian. Agama yang membawa kepada persatuan. Karena menyebarkan salam termasuk apa? Sebab apa? Sebab mendatangkan apa? Kecintaan. Ya enggak? Sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu ketika beliau mengatakan, "Ala adullukum barakallahu fiik ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu perkara yang kalau kalian mengerjakannya kalian akan saling mencintai? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Kata beliau, afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Naam, ikhwani fid din azza wa jalla barakallahu fikum. 3 hadis ini berisikan tentang motivasi dan dorongan agar kita memiliki sifat yang mulia, dermawan, ringan tangan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan juga motivasi, dorongan untuk senantiasa berinfak ketika memiliki harta yang lebih. Tidak perlu khawatir miskin, tidak perlu khawatir apa? Fakir. Selama dia itu menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala akan menggantikannya. Paham ya? Allah Ta'ala akan menggantikannya, dan gantinya lebih besar dan lebih berkah insyaallah Ta'ala. Paham ya? Nah, cuman perlu diperhatikan di dalam berinfak jangan pernah barakallahu fiik punya tujuan duniawinya, seperti biar terkenal, biar viral, biar dibilang masya Allah sebulan dermawannya, biar dibilang masya Allah sebulan tajir, sebulan jutawan, sebulan milioner, sebulan miliarder. Jangan. Itu semuanya apa? Keinginan dunia. Tapi bagaimana caranya yang tepat dan barakallahu fiik, niat yang tulus di dalam barakallahu fiik berinfak, murni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharapkan wajah manusia wala mengharapkan pujian manusia, tapi benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya apa? Di antaranya biar terwujudkan yang namanya ikhlas yang barakallahu fiik, yang tulus tersebut barakallahu fiik. Ketika bersedekah, dia tidak perlu ditampak-tampakkan, difoto dulu, selfie dulu, paham ya? Enggak perlu. Karena itu nanti akan mencoreng dan akan mengikis barakallahu fiik keikhlasan yang ada pada dirinya. Itu benar itu. Nah, terus bagaimana yang terbaik? Ya kalau bisa orang enggak tahu. Orang enggak tahu ternyata antum sedekah gitu loh. Ya enggak? Diam-diam, senyum-senyum ternyata dia yang bantu. Paham ya? Seperti itu, enggak nampak. Nah, tapi kalau zaman sekarang barakallahu fiik, karena zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan kejelekan dan juga kejahatan barakallahu fiik, banyak orang yang terkadang apa? Barakallahu fiik, ngasih bantuan agar apa? Agar dia nanti dipilih ketika pilihan. Ya enggak? Ketika pemilihan dia dipilih dia. Ternyata dia calon legislatif. Ternyata dia barakallahu fiik ingin maju menjadi bupati atau ingin maju jadi camat, akhirnya bagi-bagi uang. Ya, ketika bagi di foto, wah ini berarti orangnya di dalam masyarakat bagus sosialnya, bagus komunikasinya. Akhirnya apa barakallahu fiik? Dia ngasih memberi bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena jabatan. Paham ya? Karena apa? Jabatan, atau karena dia dipuji, disanjung. Itu semuanya niat yang tidak benar. Nah, ikhwani fid din azza wa jalla barakallahu fiikum. 3 hadis ini yang dihafalkan. Yang mampu 3-tiganya hani'an lahu, yang tidak mampu 3-tiganya enggak usah dipaksakan. 1 tapi miskin. 1 tapi miskin. Nah, barakallahu fiik. Yang mampu 2 bagus juga. Yang mampu 3-tiganya hani'an lahu. Yang cuma 1 tidak ada larangan, yang penting miskin. Hafalannya mantap, kokoh,
tidak ada apa? Yang ada keterputusan atau terputus-putus di dalam menghafalnya. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.